Inilah yang disebut zolim. Kalau anak-anak Abah dan anak Banteng bilang Pak Jokowi itu zolim Firaun, tidak ada satupun kriteria dari Bapak Jokowi yang menunjukkan beliau itu zolim. Kalau kalian mau tahu orang zolim, pemimpin zolim, diktator, lihat Sudewo, kader Gerindra, yang pada tahun 2023 pernah disita hartanya karena diduga dia memakan uang suap untuk proyek kereta api di Semarang. Pada saat itu dia masih sebagai wakil rakyat, anggota legislatif. Sudewo adalah contoh orang yang tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih terhadap rakyat yang memilihnya. Dia lebih memilih untuk memeras uang rakyat. Dan banyak dari kata-kata dia yang bohong. Sedang meninjau pembangunan jalan Jetak Juwana sepanjang 3 km. Bohong. Setelah dicek faktanya di lapangan, jalan cor rabat betonnya cuma berapa? 700 meter. Kamu bilang berapa? 3 km. Bohong terus saja, bohongin rakyat. Ayo, pendukung-pendukungnya, buzzernya yang kemarin selalu komen negatif, kita perang data. Di lapangan dilihat, cor rabat betonnya cuma 700 meter. Anggaran 8,4 M. Apa itu? Soal infrastruktur, dia berbohong. Soal kenaikan pajak yang katanya maksimal 250%, dia pun berbohong. Karena ada warga yang dikenai kenaikan pajak 1000%. Gila kamu, Sudewo. Kalau kamu mengancam siapa saja yang ingin menentang kebijakan-kebijakan kamu, saya salah satu orang yang menentang kebijakan kamu. Bukan memeras keringat rakyat. Di era modern seperti ini, di mana media sosial sudah bisa meneriakkan kekecewaan, kegundahan, kritikan. Bapak berani loh nantangin rakyat. Apa Bapak kepingin terkenal sebagai satu-satunya bupati yang diktator, zolim? Terkait aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus, Siapa yang akan melakukan penolakan? Daya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerasa. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yaya Gundul. Ya, silahkan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan muncul satu orang. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Tidak pro rakyat. Bahkan Bapak membayar buzzer-buzzer. Seolah-olah sebagian warga Pati setuju dengan kenaikan pajak 250%. Kami warga Pati siap membayar pajak dengan ikhlas. Kami siap mendukung program-program Pak Sudewo yang sudah terbukti. Kami warga Pati tidak keberatan membayar pajak lebih dan mendukung program-program Pak Bupati Pati untuk membangun Pati menjadi lebih baik. Saya ikhlas. Kami warga Kabupaten Pati tidak keberatan bayar pajak dan kami mendukung kebijakan Bapak Bupati Pati. Kami sudah pada Pati lebih baik. Yes, yes, yes. Nih buzzernya banyak loh. Bapak menggunakan buzzer. Duit dari mana itu Pak? Bapak bisa menggunakan buzzer, berarti Bapak punya duit. Kenapa Bapak memeras keringat rakyat dari pajak? Emang Bapak raja? Tapi Bapak akan terpuruk karena Bapak sudah menzolimi rakyat. Teman-teman, Bapak Bupati ini pernah mengancam warganya. Kemudian saat ini ketika warga Pati dan warga dari tempat lain sepakat untuk melakukan demo tanggal 13, mulai ketakutan dia. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Masuk rakyatku tak tantang. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Tentu saya masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu, saya harus berguru, maka saya akan mendengarkan segala masukan dari pihak manapun untuk perbaikan pembenahan Kabupaten Pati. Mulai minta maaf, nanti akan ditinjau, bla 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 bla. Jadi di video ini katanya nanti kita akan tinjau kalau sampai ada kenaikan pajak yang mencapai 250%. Ini dia ingin menyatakan kepada kita bahwa kenaikan pajak itu beragam. Ada yang dari kecil sampai 250%. Faktanya, semua warganya dikenakan kenaikan pajak yang menggila. Bukan 250%, sampai 1000%.